Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Widiarti Kahban dengan NIM 0705211104. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat sains dan teknologi. Yang pertama yaitu kaitan antara manusia, pengetahuan, ilmu, filsafat, sains, dan teknologi. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang berpikir dan memiliki rasa ingin tahu. Manusia mengembangkan pengetahuan untuk memahami dunia. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan itu menghasilkan ilmu, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran. Selanjutnya yaitu filsafat sains sebagai landasan ilmu yang mengkaji hakikat ilmu, metode ilmiah, batas-batas secara kritis. Selanjutnya ada teknologi sebagai aplikasi ilmu untuk memudahkan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu kelebihan manusia. Yang pertama ada akal yang mana memungkinkan manusia untuk memahami, menganalisis dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah sifat ingin tahu. Manusia mampu menemukan teori ilmiah, membuat penemuan baru, dan terus berkembang. Selanjutnya ada berpikir. Di sini berpikir terbagi menjadi 3, yaitu kreativitas, kesadaran diri, dan mampu berkomunikasi. Kreatif di mana manusia dapat menemukan hal-hal baru, misalnya seni, sastra, musik, inovasi, dan teknologi. Selanjutnya ada kesadaran diri, yaitu manusia sadar akan keberadaannya dan dapat merenungkan tujuan hidup serta konsekuensi dari tindakannya. Selanjutnya yaitu mampu berkomunikasi. Mampu berkomunikasi secara efektif, menyampaikan ide dan membangun peradaban. Selanjutnya yaitu ilmu dan filsafat serta filsafat ilmu. Filsafat yaitu landasan berpikir dalam mencari kebenaran. Dan ilmu adalah hasil dari proses berpikir yang sistematis. Filsafat ilmu sendiri yaitu cabang filsafat yang mengkaji dasar-dasar ilmu pengetahuan. Adapun aspek dalam filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat ilmu dan realitas yang dipelajari ilmu. Epistemologi mengkaji bagaimana ilmu memperoleh kebenarannya dan membuktikan pengetahuannya. Selanjutnya yaitu ada aksiologi, yaitu mempelajari nilai dan manfaat ilmu termasuk etika dalam penerapannya. Dengan filsafat ilmu, kita dapat memahami bahwa ilmu bukan hanya sekedar fakta, tetapi juga memiliki landasan logis, metode yang diuji, dan implikasi terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, pada tahun 600 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, yaitu awal mula pemikiran rasional dan logis yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh penting yang ada pada zaman Yunani kuno itu, yang pertama ada Thales, yang mana ia alam memiliki prinsip dasar yang dapat dipahami tanpa mitologi. Selanjutnya ada Pythagoras. Pythagoras ini mengenai teorema bilangan. Selanjutnya ada Socrates. Socrates mengembangkan metode berpikir kritis. Selanjutnya ada Plato, yaitu mengembangkan konsep idealisme. Selanjutnya adalah zaman kejayaan Islam. Di sini ilmu berkembang pesat di dunia Islam dengan penerjemah karya-karya Yunani dan pengembangannya. Tokoh-tokoh pentingnya yaitu ada Al-Kindi, yaitu filsuf pertama dalam dunia Islam yang memperkenalkan filsafat Yunani. Selanjutnya ada Al-Farabi yang mengembangkan logika dan teori politik. Selanjutnya yaitu ada zaman Renaissance, yaitu periode kebangkitan kembali ilmu pengetahuan di Eropa setelah abad pertengahan yang stagnan. Tokoh-tokohnya yaitu Nicolaus Copernicus, di mana adanya teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. Selanjutnya ada Galileo Galilei mengembangkan teleskop dan membuktikan teori Copernicus. Selanjutnya yaitu ada Johannes Kepler
di mana ia merumuskan hukum pergerakan planet. Selanjutnya yaitu zaman modern. Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan pendekatan eksperimental dan kuantitatif. Adapun tokoh-tokoh pentingnya yaitu Isaac Newton yang menemukan hukum gravitasi dan mekanika klasik. Yang kedua ada Antoine Lavoisier menemukan hukum kekekalan massa dan dalam kimia. Selanjutnya yaitu James Clerk Maxwell menemukan adanya teori gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu zaman kontemporer tahun 1900 sampai sekarang, yaitu muncul teori baru dan inovasi teknologi, di mana yaitu tokoh-tokohnya ada Albert Einstein dan Niels Bohr. Selanjutnya ada kriteria kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi yang sesuai dengan pernyataan dengan realitas. Yang kedua ada teori koherensi. Yang ketiga ada teori pragmatis, dan yang keempat ada teori konsensus. Selanjutnya ada metode konsep sains, eksplanasi sains, dan sains. Konsep sains yaitu cara berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena alam secara sistematis. Sedangkan eksplanasi sains memberikan penjelasan yang rasional terhadap suatu fenomena. Selanjutnya ada sarana berpikir ilmiah, di mana di sini ada bahasa, matematika, dan statistik. Bahasa ilmu membutuhkan bahasa yang jelas dan sistematis untuk komunikasi. Selanjutnya ada matematika untuk membuat model ilmiah dan perhitungan kuantitatif. Statistika membantu dalam analisis data, uji hipotesis, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada hakikat ilmu dan kegunaan ilmu. Hakikat ilmu yaitu pemahaman sistematis tentang dunia berdasarkan metode ilmiah bersifat universal, objektif, kumulatif, dan verifikatif. Kegunaan ilmu yaitu pada bidang teknologi seperti penemuan listrik, internet, dan lain-lain. Selanjutnya pada ekonomi yaitu dapat digunakan untuk analisis inflasi dan strategi investasi. Selanjutnya ada sosial dan humaniora, yaitu memahami perilaku manusia dan seperti adanya psikologis dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.